Amidst badai yang mengamuk, Viscount Stratford bagaikan daun tak berdaya yang dilemparkan dengan menyedihkan, seolah-olah dia bisa disobek menjadi beberapa bagian kapan saja. Dalam keadaan ini, dia tidak bisa bereaksi sama sekali, apalagi berbicara. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergantung pada tubuh kuat seorang disciplinary paladin untuk bertahan, berharap dia tidak kehilangan anggota tubuh atau kepalanya di dalam badai mengerikan ini. Dia awalnya percaya bahwa perburuan telah berhasil dan penangkapan Trisi sudah di depan mata. Lebih jauh lagi, dia sangat yakin bahwa targetnya tidak memiliki bantuan, oleh karena itu, seluruh perhatiannya terfokus pada Sermane. Namun, dia terkejut saat tiba-tiba menjadi mangsa dan terjebak dalam sebuah perangkap tanpa peringatan sebelumnya. Setelah menyadari bahwa badai mulai melemah dan bahwa dia hanya mengalami beberapa kerusakan akibat benturan tanpa luka fatal, Viscount Stratford dengan tergesa-gesa mencoba mengendalikan tubuhnya kembali sebagai persiapan untuk pertempuran yang akan datang. Saat itu, dia merasakan sakit tajam di kepalanya seolah-olah sebuah belati tajam telah menusuknya sebelum diputar beberapa kali. Perasaan ini adalah sesuatu yang dirasakan Viscount Stratford sebagai hal yang familiar sekaligus asing. Ini karena, meskipun dia tidak pernah mengalaminya secara langsung sebelumnya, dia telah mencoba hal ini pada beberapa target untuk mengamati reaksi mereka. Ini adalah salah satu kekuatan Beyonder yang paling dikuasainya. Psychic Piercing, bang! Setelah diserang, Viscount Stratford, yang gagal menyesuaikan kondisi fisiknya, terjatuh ke tanah dengan keras saat salib perunggu jatuh dengan keras beberapa meter jauhnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Sio memegang Wintry Blade dan melangkah besar, berlari langsung ke arah Viscount Stratford yang berjuang untuk bangkit. Sementara itu, Force telah membolak-balik Leimanos Travels dan membuka halaman yang mirip dengan perkamen kulit kambing. Saat jari-jarinya menyentuh halaman tersebut, bayangan Viscount Stratford yang muncul kembali hidup, mengkondensasi menjadi rantai hitam yang melilit targetnya, mengikatnya dengan erat. Viscount Stratford, yang baru saja berhasil menarik napas dan menjadi waspada, masih belum memiliki kesempatan untuk memilih target untuk hukuman dan menerapkan batasan tertentu ketika dia sekali lagi kehilangan kebebasannya. Bahkan mulutnya terikat oleh rantai bayangan. Abyss Chains, itu adalah Abyss Chains dari Sanguine atau Moon Pathways Mid-Sequence Beyonders. Force telah menggunakannya sekali dan cukup menyukai kekuatan Beyonder ini. Dia merasa sangat berguna, jadi dia mengeluarkan pound emas untuk meminta Mer. Moon, yang telah menjadi Viscount, mencatatnya. Bang! Pada saat ini, Viscount Stratford tiba-tiba melepaskan kekuatan yang melebihi kekuatan sebelumnya, merobek rantai bayangan itu. Dia telah memilih ikatan yang membatasi dirinya sebagai target hukuman. Tetapi pada saat itu, Sio sudah melesat di depannya seperti kereta cepat, menusukkan bilah segitiga transparan itu. Di tengah suara percikan, Wintry Blade menusuk ke perut target. Tubuh Viscount Stratford kembali kaku saat matanya berkilau seolah-olah dia telah berubah menjadi patung es. Sio melepaskan tangannya dan membiarkan Wintry Blade tetap terbenam di perut kapten pengawal kerajaan. Tampaknya berharap bahwa Wraith yang mungkin ada di senjata itu akan terus menguasai targetnya dan memaksanya berada di bawah kendali. Segera setelah itu, dia mengayunkan lengannya dan menghantamkan pukulan tepat di bawah telinga Viscount Stratford. Setelah dua pukulan berat, Viscount Stratford pingsan tanpa mengeluarkan suara. Tubuhnya yang kaku runtuh sekali lagi. Setelah menyelesaikan serangan ini, Sio membelakangi Force dan segera melewati Viscount Stratford yang terhuyung-huyung dengan Wintry Blade di perutnya. Dan berlari menuju Sherman yang tetap duduk di atas peti kayu. Force membolak-balik Leimanos Travels sekali lagi, menggunakan kekuatan Beyonder lainnya untuk menambahkan lapisan pembatasan tambahan pada tubuh Viscount Stratford. Kemudian, dia melangkah keluar dari deretan peti kayu tempat dia bersembunyi dan pertama-tama mendekati salib kuno perunggu itu.
Pemandangan yang dia lihat membuatnya curiga bahwa itu adalah barang tingkat demigod. Dalam istilah resmi para Beyonder, itu adalah grade 1 silet artifak. Dan dengan Viscount Stratford membawanya dan menggunakannya, dia percaya bahwa efek negatif dari salib itu tidak terlalu langsung. Dia bisa mencoba untuk mengangkatnya. Tentu saja, sebagai mantan astrologer, Force mengeluarkan bola kristal murni saat dia berjalan, dengan cepat melakukan divinasi. Tidak ada masalah, Force melirik hasilnya dan mempercepat langkahnya. Saat itu, Sio sudah berlari di depan Sherman. Melihat temannya yang terlihat semakin cantik, dia sejenak kehilangan kata-kata. Baginya, kondisi Sherman sangat mengkhawatirkan. Rambut Demones ini melayang, setiap helainya menjadi tebal seolah-olah mereka adalah ular kecil. Di ujung ular kecil itu, beberapa memiliki mata atau mulut. Mereka terlihat sangat aneh dan menakutkan. Di wajah Sherman, pola misterius seperti cat hitam menyebar keluar dari kulitnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Mata Sherman yang sedikit kosong dengan cepat memantulkan Sio saat dia perlahan pulih semangatnya, dan bersamaan dengan itu, datang sedikit kebingungan dan rasa sakit. Dia membuka mulutnya dan terbata-bata. "Sio, aku sangat sakit." Penglihatan Sio seketika kabur. Meskipun dia masih kurang dalam banyak rincian mengenai pengetahuan umum dunia misterius, karena diskusi di Tarot Club memang jauh di luar kemampuannya. Dan informasi yang dia dapat dari MI9 sebagian besar tentang organisasi rahasia, dia masih tahu cukup banyak tentang kehilangan kendali. Di antara Beyonder yang tidak terafiliasi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, Sio tahu bahwa Sherman mulai kehilangan kendali. Ini tidak dapat diubah, dan situasinya hanya akan semakin memburuk. Sherman sepertinya merasakan keadaannya saat dia terengah-engah, memperlihatkan senyum lemah. Dia berkata dengan susah payah, "Bunuh aku. Aku telah melakukan terlalu banyak dosa yang tak terkatakan. Aku juga telah mendapatkan apa yang aku inginkan." Air mata Sio menetes. Tanpa ragu, dia membalikkan tangannya, mengeluarkan senjata cadangannya, sebuah revolver biasa. Dia kemudian menempatkan revolver itu di dahi Sherman. Sherman tersenyum saat pesona menawan muncul kembali di matanya. Panggil aku, Shermane, Shermane." Sio tidak bisa menahan untuk tidak mengernyit saat air mata membanjiri matanya. Bang, bang, bang. Dia terus menarik pelatuk dan menembakkan peluru di dalamnya. Bunga segar mekar sekaligus, merah dan indah. Force mengerutkan bibirnya tanpa sadar saat melihat ini. Setelah 2 detik, dia menghela napas panjang. Dia membungkuk dan meraih salib perunggu itu. Begitu jarinya menyentuh barang itu, rasanya seperti menyentuh api. Itu panas dan menyengat, cukup panas untuk membakar jiwa. Force secara naluriah menarik tangannya, merasa terkejut dan bingung. Dia ingat bahwa Viscount Stratford tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Saat pikirannya berputar, Force melirik Viscount Stratford dan menendang salib perunggu itu ke arah Sio yang berada di dekatnya. "Cobalah. Juga, kita harus segera pergi. Keributan sebelumnya pasti akan menarik perhatian para Beyonder resmi. Selain itu, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang yang meninggalkan pesan itu?" Sio, dengan mata merahnya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia membungkuk dan mengambil salib perunggu itu. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali sepanjang waktu. Force tidak bertanya mengapa saat dia berjalan ke tubuh Viscount Stratford yang kaku dan bingung, mengawasi sekeliling dengan hati-hati. Setelah Sio menyimpan salib perunggu itu, dia mengangkat tubuh Shermane dan kembali ke sisi Viscount Stratford. Barang itu sangat berharga, statusnya juga sangat penting. Kita pasti akan menjadi target upaya pengejaran keluarga kerajaan. Kita perlu melakukan beberapa gangguan. Force melihat ke bawah pada Viscount Stratford sambil bergumam dalam pikirannya. Dia segera membuat keputusan. Dia mengangkat tangannya, menundukkan kepala,
dan mulai mengucapkan nama kehormatan Tuan Bodoh dengan khusyuk. Dia tidak percaya bahwa menyerahkan salib perunggu itu akan menghentikan keluarga kerajaan dari mengejar mereka karena dianggap memiliki prioritas yang lebih rendah. Oleh karena itu, tanpa ragu, dia berdoa kepada Tuan Bodoh untuk meminta bantuan. Baginya, mengorbankan barang itu kepada Tuan Bodoh lebih baik daripada tetap berada di sana. Hampir bersamaan, dia melihat seorang malaikat suci dengan 12 pasang sayap berapi. Sebuah ilusi diproyeksikan keluar dari malaikat itu saat ia turun dari langit, membungkusnya dan Xiao dalam lapisan sayap yang menyala. Setelah ini selesai, Force baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia merasakan tubuhnya bergetar. Dia merasakan rasa ketakutan dan kejahatan tertentu menyebar dari kekosongan. Matanya terfokus dan dia tidak ragu untuk berjongkok, mengulurkan tangannya dan menggenggam betis Xiao dan Viscount Stratford. Pada saat yang sama, batu hijau gelap terakhir dengan bekas terbakar di gelangnya memancarkan cahaya biru dan ilusi. Dalam sekejap, tubuh Force, Xiao, Viscount Stratford, dan Sermane menjadi transparan dan menghilang dari tempat itu. Dalam hitungan detik, mereka meninggalkan area dermaga dan muncul di pinggiran St. George Borough. Selama proses ini, Force bahkan menggunakan kekuatan Beyondernya sebagai scribe untuk record traveling M. Setelah mengamati sekelilingnya dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar karena mereka berada di hutan, Force melepaskan Xiao dan Viscount Stratford dan meluruskan tubuhnya. Dengan berkah dari malaikat Tuan Bodoh, seharusnya tidak ada banyak bahaya. Orang yang meninggalkan pesan tidak akan bisa melacak kami. Force menghela napas lega sebelum berkata dengan rasa takut yang tersisa, orang yang turun kepada kami di akhir pasti seorang santo. Syukurlah, kami cepat melarikan diri. Xiao perlahan menurunkan tubuh Sermane dan berkata dalam pikirannya, jika orang yang meninggalkan pesan memantau Sermane, maka dia mungkin sudah mengetahui di mana kami tinggal. Kita tidak bisa kembali ke sana. Ya, kita perlu mengganti tempat tinggal, Force berkata dengan pengalaman yang besar. Kemudian, dia menatap Viscount Stratford yang tak sadarkan diri. Kamu bisa menginterogasinya sekarang. Manfaatkan setiap detik. Saat dia berbicara, dia menyerahkan Leimanos Travels kepada Xiao dan menekankan, ada telepati di dalamnya, dan digunakan dengan cahaya lilin. Juga, mulai dengan pertanyaan yang sederhana dan tidak penting untuk mengurangi resistensinya. Xiao menerima buku mantra itu dengan ekspresi serius. Namun, pergelangan tangannya bergetar, tidak bisa memegang Leimanos Travels. Buku catatan perunggu jatuh ke tanah saat Xiao mengernyit, rasanya seperti api. Force telah mengalami hal yang sama sebelumnya, jadi setelah berpikir sejenak, dia berkata, buang salib itu, dan coba lagi. Xiao mengikuti sarannya dan berhasil mengambil Leimanos Travels. Ini tidak bisa dipegang dengan barang-barang mistis lainnya. Force berkata dengan mengangguk saat melihat ini. Xiao tidak mempermasalahkan masalah ini saat dia cepat menyiapkan sebuah lilin yang menyala. Kemudian, dia menggambar Wintry Blade dan membebaskan Viscount Stratford dari keadaan kaku dan bingungnya. Setelah kapten pengawal kerajaan itu perlahan terbangun, dia memicu halaman yang sesuai di buku catatan. Viscount Stratford langsung terjebak dalam kebingungan, dan hanya cahaya lilin yang samar yang tersisa di matanya. Mengapa Sermane mencoba mendekatimu? Xiao bertanya tentang pertanyaan yang baru saja dia pikirkan. Viscount Stratford menjawab dengan kosong, dia sedang menyelidiki kepada siapa aku setia. Xiao terkejut dan secara naluriah bertanya, kepada siapa sebenarnya kamu setia? Viscount Stratford perlahan berkata, tentu saja kepada Yang Mulia.